Perkenalkan, nama saya Irma Suryani SPD. Saya mengajar di SDN Duri Kepa 16 Pagi, Jakarta Barat. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan UKIN, Uji Kinerja, secara daring di SDN Duri Kepa 16 Pagi, Jakarta Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Bu Irma absen dulu ya. Yang Bu Irma lihat itu baru 26 siswa, dikurangin sama Bu Irma jadi 25 siswa yang hadir ya. Ada Eko, Nakula, Elvara, Erlangga nih yang rajin-rajin nih, Najwa. Nah kalian, Aidil ya, pinter. Nah kalian silakan isi absen. Yuk, silakan isi absen pada kolom chat berikut. Sekarang ini masih dalam masa pandemi ya, jadi harus memperhatikan 5M. Apa itu 5M? Nah, kalian perhatikan baik-baik. Nah, Bu Irma mengingatkan kembali. Pertama, kelihatan nggak? Enggak. Mencuci tangan. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu dulu ya. Lagu nasional seperti biasa. Yuk simak bareng-bareng. Kita nyanyi bersama lagu. Garuda Pancasila. Kalian tahu nggak sih apa ya gambar yang ada? Ada yang tahu? Magnet. Kita akan mempelajari materi ajar tema 5 subtema 1 pembelajaran ke-1. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar IPA dan bahasa Indonesia. Nah, nanti kalian dapat mengetahui macam-macam magnet, terus juga dapat mengetahui tentang bentuk-bentuk dari magnet tersebut. Sedangkan pada pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan mengetahui bagaimana sih cara mengisi formulir yang baik dan melengkapi sebuah formulir. Benda apakah ini? Tahu nggak? Ini apa sih? Kulkas. Di rumah ada kulkas? Kulkas, Bu. Di rumah ada kulkas? Ada Ya. Kulkas siapa yang tahu kenapa sih kulkas ini bisa menutup sendiri walaupun nggak ada kuncinya, bisa rapat gitu. Karena ada magnet.
Ada magnetnya, Bu. Ada bayang Ada magnetnya, Bu. Di mana? Ada magnet. Ada magnetnya di mana? Di dekat kulkas, Bu. Di dekat pintu. Di dekat pintu. Ya, betul. Nah, jadi dan sifat-sifat magnet. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, tahukah kalian apa itu yang dimaksud dengan magnet? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda lain yang terbuat dari logam tertentu. Magnet merupakan salah satu elemen yang memiliki kemampuan untuk menarik elemen lain di sekitarnya yang memiliki sifat-sifat khusus untuk menghasilkan reaksi gaya. Artinya bahwa setiap magnet pasti memiliki gaya yang bersifat kemagnetan untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. My job is to make college easier because students have a lot on them. Magnet memiliki kemampuan untuk menolak benda sekaligus bisa menarik dan mempertahankan benda lain tersebut tetap menempel. Berikut ini adalah manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu untuk menarik benda lain. Yang kedua, pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, penunjuk arah. Yang keempat, sebagai pengubah getaran menjadi suara. Yang kelima, sebagai perekat pada mekanisme penutupan. Yang keenam, alat ukur listrik. Yang ketujuh, produk motor listrik. Yang kedelapan, untuk menemukan jarum. Dan yang kesembilan, untuk kereta api maglev. Nah, itulah. Nah, selanjutnya kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama, manfaat magnet untuk menarik benda lain. Magnet memiliki manfaat utama adalah menarik benda lain, terutama benda-benda yang memang berbahan khusus seperti baja dan besi. Contoh pemanfaatan gaya magnet ini yaitu dalam industri besi untuk memindahkan besi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan katrol besi dengan gantungan besar yang terbuat dari magnet. Dengan pemanfaatan alat ini, pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan. Manfaat yang kedua yaitu sebagai pembangkit tenaga listrik. Magnet dapat digunakan untuk mendukung pembangkitan tenaga listrik dalam skala kecil sampai skala besar sekalipun. Contoh magnet dapat membangkitkan tenaga listrik dalam skala kecil adalah magnet yang ada di dinamo sepeda yang bermanfaat untuk memancarkan lampu sepeda. Contoh dalam skala besar adalah pada generator pembangkit listrik yang membutuhkan gaya magnet yang besar. Selanjutnya, manfaat yang ketiga sebagai penunjuk arah. Magnet dapat dimanfaatkan untuk petunjuk arah karena memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Sifat magnet tersebut dapat digunakan dalam bentuk magnet buatan dengan ciri-ciri menyerupai jarum yang akan menunjuk ke arah utara dan selatan. Salah satu manfaat magnet sebagai penunjuk arah dapat kita temukan pada benda kompas yang akan mengarahkan jarum jam ke arah kutub magnet. Selanjutnya yaitu sebagai pengubah getaran menjadi suara. Anak-anak, magnet juga dapat bermanfaat sebagai pengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Salah satu contoh pemanfaat magnet ini bisa kita temukan pada alat-alat pengeras suara seperti speaker atau headset. Di dalam alat-alat tersebut pasti terdapat magnet yang merupakan jenis magnet buatan.
Di dalam alat-alat tersebut pasti terdapat magnet yang merupakan jenis magnet buatan. Itulah sebabnya bagian sisi headset jika dipertemukan satu sama lainnya akan saling tolak-menolak karena kutub magnet keduanya adalah sama. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai perekat pada mekanisme penutupan. Magnet dapat bekerja untuk perekat pada mekanisme penutupan yang diaplikasikan dengan mekanisme seperti pada penutup tas atau dompet, tempat pensil, dan pada penutup pintu kulkas. Cara kerja gaya magnet tersebut adalah pada bagian tutup magnet. Cara kerja gaya magnet tersebut adalah pada bagian kutub magnet akan dihadapkan pada kutub magnet yang berbeda jenis sehingga pertemuan keduanya dapat saling tarik-menarik dan berhasil menciptakan mekanisme penutupan yang efektif dan efisien. Manfaat berikutnya yaitu sebagai alat ukur listrik. Magnet dapat diterapkan pemanfaatannya dalam alat ukur listrik seperti ampermeter atau voltmeter. Pada alat tersebut membutuhkan magnet untuk memainkan arah gaya magnet atau medan magnet dengan lilitan kawat pada bagian tengahnya terdapat magnet. Cara kerja pada alat pengukur listrik tersebut adalah akan menghasilkan gaya magnet yang berlawanan arah yang dapat memutar kumparan dan kemudian akan ditahan oleh pegas agar kumparan tidak bergerak. Sehingga petunjuk ukuran akan menyimpang dan sesuai dengan kuat arus listrik yang melaju. Manfaat yang ketujuh yaitu sebagai produk motor listrik. Magnet juga dapat bermanfaat untuk produk teknologi seperti motor listrik yang menggunakan energi listrik yang kemudian diubah menjadi gerak. Motor listrik tersusun dari komponen kumparan kawat yang melilit magnet. Komponen tersebut akan menghasilkan gaya magnet yang berlawanan arah sehingga komponen kumparan tersebut akan berputar sesuai porosnya dan akhirnya menghasilkan gerakan. Selanjutnya, manfaat yang kedelapan untuk menemukan jarum. Magnet bisa dimanfaatkan untuk menemukan jarum yang mungkin saja jatuh di tempat yang susah untuk dijangkau. Karena ukurannya yang kecil membuat jarum sulit ditemukan jika hilang. Selain itu, ujung jarum yang runcing dapat berbahaya, jadi harus segera ditemukan jika jatuh atau hilang. Selanjutnya yang kesembilan, manfaat magnet untuk kereta api maglev. Anak-anak, penemuan modern tentang kereta api maglev atau magnetic levitation sempat heboh dan populer di masanya. Kereta api tersebut bergerak di atas rel magnet yang artinya menggunakan gaya magnet pada sisi kutub magnet yang saling tolak-menolak jika sejenis. Sehingga kereta dapat berjalan di atas rel magnet dengan kecepatan yang lebih daripada kecepatan kereta biasanya. Tadi kalian sudah melihat beberapa fungsi magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bu Irma mau tanya dulu ya. Yang tadi Bu Irma sampaikan lewat video, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya. Kedengeran. Kalau kedengeran Bu Irma tanya ya. Sekarang yang tadi kalian simak mengenai alat-alat apa saja sih yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan kita bisa kita lihat fungsi magnetnya tersebut. Ada yang tahu bisa digunain buat apa aja tadi? Siapa yang Bangkit bisa? listrik. Pembangkit listrik.
Tunjuk arah. Petunjuk arah. Pinter. Ada lagi. Alat ukur listrik. Alat ukur listrik. Alat ukur ya. Satu-satu. Gimana? Satu biar makanya ya. Satu orang kasih satu bentuk alatnya yang menggunakan magnet yang tadi sudah Bu Irma sampaikan atau Bu Irma jelaskan lewat video. Oke, tadi Arya sudah jawab, yaitu apa? Arya, Erlangga tadi sudah jawab. Apa tadi Erlangga nomor 1? Pembangkit tenaga magnet. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik, betul. Jadi tanpa kita sadari, listrik juga ada magnetnya ya. Menggunakan magnet untuk mengaliri arus listrik. Oke, Dava tadi juga udah jawab. Apa Dava? Untuk apa alatnya? Buat kereta buat magnet, buat kereta maglev itu, buat kereta maglev. Ini apa namanya, jalur kereta ya. Nah itu magnet juga digunakan untuk transportasi ya, pinter. Yang ketiga, Elvara. Oh itu Arif dinyalain kameranya ya. Kata Arif sebagai petunjuk arah itu biasanya di mana adanya? Kompas. Punya kompas enggak? Punya Bu. Punya. Tapi kalau sekarang udah ini ya, sistem digital ya. Kalau kalian yang punya handphone Android, apalagi ada aplikasi ini ya, buat menentukan arah kiblat gitu ya, pakai kompasnya secara digital di handphone Android. Ada tuh sekarang udah canggih ya. Dan selain untuk petunjuk arah yang tadi, apalagi yang perempuan dong sekarang, Elvara. Siapa? Tita, apa namanya? Menjadi getaran suara. Sebagai apa? Sebagai apa? Ayo, yang perempuan. Menjadi suara. Oh iya, headset. Pinter, Tita. Headset ya, bisa dipakai headset untuk merubah gerak menjadi suara ya. Nah contohnya Bu, gimana kita kok bisa tahu headset itu ternyata ada magnetnya. Nah di ujung headset itu ketika kita satukan itu dia pasti tolak menolak, nggak bisa ketemu ya, karena di situ ada magnetnya. Nah berarti banyak ya, ada headset kita gunain, ada terus apalagi kereta, terus listrik, terus juga jarum. Nah, ada lagi yang paling pertama sekali yaitu untuk membantu ngangkat apa tuh? Yang tadi pada gambar. Logam. Ya, logam yang ada di tempat tertentu ya, jadi bisa mengangkat logam. Itu banyak kan biasanya di PLTU ya, untuk sampah-sampah yang jenis logam dipakein magnet yang besar, terus nanti logamnya nempel sendiri gitu, memudahkan pekerjaan tanpa harus dipilih-pilih, tapi dengan langsung dipasang alatnya bisa nempel gitu ya. Nah itu tadi adalah tentang fungsi-fungsi magnet ya. Ini ada soal LKPD yang kalian harus simak. Coba isikan nama-nama magnet pada tabel berikut sesuai gambarnya seperti yang telah kalian saksikan tadi. Nah Bu Irma share di grupnya ya, biar tahu lembar soalnya seperti apa. Kalau nggak kelihatan di Google Meet. Nah sudah Bu Irma share. Nah kalian isi. Nah gambar ke-1 ini magnet apa? Terus gambar yang kedua magnet apa? Yang ketiga bentuknya magnet apa ya namanya?
yang keempat, kelima, dan keenam. Oke, bacain Najwa hasil apa yang kamu kerjakan di LKPD, hasil pengamatanmu. Dibacain Najwa, silakan. Yang kenceng ya Nak suaranya. Najwa. Di Google Meet suaranya dinyalain dulu. Di Google Meet, pindah ke Google Meet dulu, nyalain suaranya. Iya, udah nyala, tapi nggak ada ya, nggak ada suaranya. Baik, dibuka aja nggak apa-apa. Nah, Bu Irma yang itu. Baik, ada tuh, ada alhamdulillah suaranya. Ayo Najwa, silakan. Suaranya ada, Neng. Magnet pertama bernama Ladam. Yang kenceng sayang. Ada nggak suaranya? Ada, tapi pelan, kenceng aja teriak. Gambar magnet pertama bernama Ladam. Gambar magnet pertama bernama Ladam. Gambar magnet kedua bernama magnet batang. Gambar magnet ketiga bernama magnet U. Gambar magnet keempat bernama keping cakram. Gambar magnet kelima bernama magnet jarum. Gambar magnet keenam bernama silinder. Iya, tepuk tangan buat Najwa, teman-teman. Jangan males. Ayo kasih semangat. Hebat, pinter, keren Najwa. Nanti Bu Irma ini ya, tanggapi ya sekarang betul apa salahnya nanti. Sekarang Pramita, silakan Pramita, presentasikan. Silakan Mita. Nanti terbiasa kalau dalam kegiatan Google Meet, ya betul dibuka dulu WA-nya, lihat chat Bu Irma. Pinter, hebat. Oke, silakan Pramita. Sudah benar sayang. Magnet pertama bernama Ladam. Magnet kedua bernama magnet batang. Magnet ketiga bernama magnet U. Magnet keempat bernama magnet keping. Kelima bernama magnet jarum. Keenam bernama magnet silinder. Oke, pinter. Tepuk tangan untuk Pramita. Hebat banget Pramita. Najwa sudah punya kemajuan IT. Kenapa kemajuan IT? Jadi dia udah mulai terbiasa menggunakan IT dalam pembelajaran. Keren banget. Keren. Nah, yang lain nanti belajar ya, bagaimana sih cara share screen ya. Oh, caranya kayak gini. Jadi nanti terbiasa. Siapa yang mau berani lagi? Yang mau presentasi? Boleh Lutfi, silakan. Tapi saya di kertas file lu. Gak apa-apa, di kertas file nanti kertasnya difoto ya. Iya, gak apa-apa. Saya udah kirimin ke Bu Irma, Bu. Siap. Nanti ya, yang kertas file boleh nanti difoto terus share screen. Ini siap. Oh, Lutfi, silakan. Masih belajar gak apa-apa Lutfi. Nanti lama-lama terbiasa. Nah, Lutfi sudah menggunakan 2 layar ya. Nanti ketika ujian juga sama, menggunakan 2 layar. Pindahnya ke WA, Lutfi. Ini? Ya. Bukan. Terus saya jadi WhatsApp. Di WhatsApp, betul. Buka WhatsApp Bu Irma. Nah, gedein sayang. Pinter. Oke, silakan dibacakan Lutfi. Presentasikan hasil pengamatanmu. Ya Bu. Gambar magnet yang pertama bernama magnet Ladam. Gambar magnet yang kedua bernama magnet batang. Gambar yang ketiga bernama magnet U. Gambar yang keempat bernama magnet lingkaran.
Magnet yang kelima bernama magnet jarum. Magnet yang keenam bernama magnet silinder. Oke, baik, pintar. Terima kasih Lutfi. Tepuk tangan teman-teman. Alhamdulillah sudah. Sekarang yang di buku tulis deh. Ayo, siapa yang di buku tulis mau presentasi? Silakan. Yang di buku tulis. Kita bukan di tulisnya. buku tulis, Bu. Boleh. Hakim mau presentasi? Yuk, yang mau presentasi silakan. Yang di buku tulis. Hakim, pinter. Berani ya? Yuk, coba. Udah hebat-hebat nih. Bukan yang itu, sayang. Yang di buku tulis, nak. Kalau yang di buku tulis. Sudah dikirim ke Bu Irma belum? Kalau udah pasti ada. Di WA Bu Irma berarti, Hakim. Bukan buku tulis, Bu. Di mana? Oh, di Lewat gambar. yang Gak itu, apa-apa. Bu, Coba. Lutfi. Udah, Hakim udah berani. Iya. Share screen. Boleh ditampilin, Hakim? Ini mencet gimana, Bu? Enggak, speakernya nyalain aja, sayang. Speakernya nyalain aja. Nah, terus kamu balik ke WA. Nah, udah ditulis mana yang udah ditulis? Yang udah ditulis. Ada nggak yang udah ditulis? Nah, ya, gedein. Nah, pinter. Kecilin dikit kan teman-teman nggak ngeliatan gambarnya. Oke. Lagi-lagi sayang. Oke, cukup Hakim. Pinter, good job. Silakan Hakim mempresentasikan pengamatannya. Gambar pertama yaitu namanya adalah magnet ladam. Gambar magnet kedua adalah magnet batang. Gambar yang ketiga adalah magnet U. Yang magnet ketiga adalah magnet keping. Yang gambar keempat, yang kelima adalah magnet jarum. Yang terakhir adalah magnet silinder. Oke, stop. Jangan di-stop dulu. Biarin Hakim tampilin dulu. Tampilin dulu ya. Oke, stop. Udah diemin dulu ya. Baik teman-teman, sekarang kita mau mengevaluasi kalian teman-teman yang sudah mempresentasikan pada pagi hari ini ya. Oke, baik. Yang pertama, betul tidak itu adalah magnet ladam? Betul tidak itu magnet ladam? Betul. Betul ya. Oke, yang kedua adalah magnet batang. Betul ya, tadi ada yang bilang magnet batang. Semuanya sama, betul. Nomor 1 semuanya sama. Nomor 2 juga sama. Magnet ketiga adalah magnet U. Nah, kalian jangan sampai salah antara magnet ladam dengan magnet U. Karena hampir sama bentuknya ya. Yang keempat, ini banyak ada yang salah tadi. Bukan magnet lingkaran. Oke, nanti diganti ya, dibetulkan. Itu bukan magnet lingkaran. Yang betul magnet apa? Magnet keping ya, itu biasanya ada di jam. Yang keempat magnet jarum, betul. Yang kelima ya, yang kelima magnet jarum, betul. Dan yang terakhir adalah magnet silinder. Pinter, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil pengamatannya pada pagi hari ini. Yang kita pelajari hari ini adalah mengisi formulir. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui bagian-bagian formulir. Formulir dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kepala. Bagian kepala berisikan nama lembaga, alamat lembaga, dan nomor telepon lembaga. Bagian formulir yang kedua adalah tubuh. Tubuh berisikan data keterangan yang harus diisi lengkap seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat rumah, dan keterangan lain sesuai dengan kebutuhan. Bagian formulir yang ketiga adalah ekor. Berisi tempat dan tanggal pengisian formulir, tanda tangan, dan nama jelas pengisi formulir. Contohnya dapat dilihat pada formulir berikut ini.
Cara mengisi formulir yaitu diisi dengan data yang benar atau sesuai identitas, diisi dengan lengkap, ditulis menggunakan huruf yang jelas, dan tidak boleh ada coretan-coretan. Biasanya dalam soal formulir, data disampaikan melalui ilustrasi, sehingga diperlukan pengetahuan dalam pemahaman kalimat dalam ilustrasi. Perhatikan contoh ilustrasi berikut. Siti Fatimah adalah seorang siswi kelas 6 SDN 9 Jakarta. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2009. Siti tinggal di Jalan Kemenangan nomor 99 Jakarta. Siti Fatimah mendaftarkan diri dalam klub renang pada tanggal 10 November 2020. Jika diisikan dalam formulir, data Siti Fatimah akan menjadi seperti berikut. Tadi yang Ibu jelaskan tentang apa? Formulir. Ya. Bagaimana cara mengisi formulir yang benar ya? Oke, baik. Bu Irma mau tanya dulu. Hasil pengamatanmu tadi pada video pembelajaran yang sudah Bu Irma sampaikan, Bu Irma mau tanya, siapa yang tahu bagian-bagian formulir itu apa aja sih? Siapa yang Kepala. Kepala. Ya, yang lain ada kepala, ya, tubuh dan ekor. Wah, Ibu kayak hewan aja ya. Ada kepala, ada tubuh, ada ekornya gitu ya. Enggak, jadi yang disebut kepala itu apa sih ya? Nah, yang disebut kepala adalah itu ada kop atau nama lembaganya. Nah, nama lembaganya itu siapa? Apa sekolah, apa ekstrakurikuler, terus alamatnya di mana, serta nomor telepon. Itu biasanya kepala ya, kepala formulir. Badan, nah badannya itu apa sih? Badan itu berisi tentang identitas siapa? Identitas yang ingin masuk dalam sebuah kegiatan ekstrakurikuler. Misalkan tadi Dava mau daftar jadi anggota pencak silat. Nah, bisa daftar mengisi formulir pendaftaran. Terus waktu Mamah kemarin masukin kamu ke sekolah waktu kelas 1, nah isi dulu tuh formulir pendaftaran masuk sekolah ya. Identitasnya dari tanggal lahir, nama, dan sebagainya. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir? Ekor. Iya, ekor itu apa? Berupa tanda tangan dan tanggal penulisan pada formulir ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang materi bahasa Indonesia? Sudah paham?
Paham? Oke, kalau sudah paham, silahkan kalian isi formulir yang Kelihatan. Oke, Enggak, ini kelihatan, formulir Bu. apa? Siapa yang tahu? Formulir apa? Kelihatan, Bu. Formulir? Nama formulirnya formulir apa? Formulir pendaftaran Lomba azan. Nah, ditulis nanti namanya siapa yang mau daftar untuk mengikuti lomba azan. Umurnya, kelas berapa, sekolahnya di mana, nama orang tua, alamat, dan nomor teleponnya. Nah, di situ nanti di LKPD-nya kalian isi ya namanya. Kalian magnet dan formulir. Iya, magnet dan formulir. Dan Ya. bahasa Hari Indonesia. ini kita belajar tentang macam-macam magnet, terus manfaat magnet, cara pengisian formulir. Nah, kalian bisa, teman-teman, ada tes formatifnya? Nah, ini adalah tes formatif. Silakan kerjakan soalnya 1 sampai 10. Bisa langsung dijawab pada Google Form berikut ini, ya. Nanti diisi tes formatifnya ya. Oke. Pagi hari ini selesai. Kita sudah tadi belajar apa saja, teman-teman? Magnet Formulir. Oke, magnet dan formulir banyak. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa kalian terima dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Berikutnya kita sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Erlangga. Silakan Er. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.